Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, jadi saya mau cerita dikit. Jadi di konten ini saya hanya mau review ya dan jelasin sedikit terkait Baby Doge teman-teman ya. Jadi ada beberapa DM yang nge-DM ke saya ya. Terkait Baby Doge, Bang, kamu ada masalah apa sih dengan Baby Doge? Saya nggak punya masalah apa-apa dengan Baby Doge ya. Jadi dipikir saya ngefood teman-teman ya kemarin, tapi ya sudah saya bahas kemarin itu positif dan negatif ya. Jadi teman-teman bisa cek video saya nggak bahas negatifnya juga, saya bahas positifnya juga. Jadi teman-teman boleh lihat di video saya ya, yang ini ya, part 1 ya, yang Baby Doge part 1 ini sama ini yang part 2 ya. Jadi kalian bisa cek di situ teman-teman terkait penjelasan saya ya. Jadi saya nggak negatifnya saja, saya bahas juga positifnya. Jadi nonton di part 1 juga sama part 2 gitu loh, biar jelas ya. Oke, dan yang tiba-tiba meledak dan ada yang ngomong juga, Bang, karena kontenmu kemarin ya naik lagi nih ya, sampai direaksi lah ya, naik lagi nih orang yang mempertanyakan supply dari Baby Dogecoin ya. Tapi ya kalau menurut saya ya, semakin dibahas supply, semakin dibahas pemakarannya ya, semakin dijawab ya, semakin semakin tim dari Baby Doge menjawab pertanyaan netizen ya, semakin memperparah ya, atau semakin semakin terkuak ya total supply-nya, menurut saya seperti itu teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi ya, saya mau sampaikan buat kalian semuanya, kemarin saya sudah bahas positif dan negatifnya. Nah di sini saya mau bahas yang di Twitternya dulu nih ya. Nah jadi ada yang mention saya ya, ada yang mention saya di Twitter ya, namanya Bobby Carter ya, yang ini ya, dia mention saya, dia bilang gini. Baru dibahas tadi siang ini token Baby Doge sama Cryptoin ya, intinya dibilang gitu, dan benar sih. Nah memang saya bahas ya, dan yang saya bahas itu dipertanyakan juga ya oleh apa namanya, Cryptowitkan ya. Jadi dan ini diklarifikasi langsung loh ya sama Baby Doge ya. Jadi di sini teman-teman bisa cek lah di Twitter. Jadi intinya gini ya, mengapa Anda menghapus tweet Anda? Jadi Baby Doge ini dia menghapus tweetnya terkait penjelasan mengenai Ethereumnya ya, Ethereumnya Baby Doge yang di Ethereum, kira-kira seperti itu. Ini udah dihapus soalnya ya. Tapi kalau kita lihat sambutan orang dan yang orang-orang pertanyakan ya di sini adalah kenapa Baby Doge ya apa namanya melakukan ini ya. Saya nggak mengatakan Baby Doge ini menipu, enggak ya. Saya nggak mengatakan, sekali lagi saya nggak mengatakan Baby Doge ini menipu atau dia scam ya. Kita langsung bahas saja terkait klarifikasi ya dari Baby Doge. Ini diposting 5 jam yang lalu teman-teman ya. Kita coba pelajari ya. Tapi pernyataan ini menurut saya ya, Army tidak butuh ini sebenarnya ya, karena orang itu, investor nggak butuh ini ya. Makanya saya bilang di awal tadi, semakin dijelasin semakin mempertegas kalau supply-nya double ya, seperti itu. Oke, jadi ini sudah diklarifikasi sama Baby Doge langsung teman-teman ya, jawabannya ini ya, saya translate. Tidak ada persediaan total ya 840 quadrillion ya, jelas ya. Dia mengatakan di sini nggak ada ya berita yang mengatakan 840 quadrillion itu, nggak ada ya. Jadi itu bohong lah, intinya seperti itu. Baby Doge bukan 840 quadrillion ya, karena Anda harus mengunci Baby Doge BNB untuk mendapatkan Baby Doge Ethereum ya, kira-kira gitulah ya. Nah jadi saya bahas dulu biar kita sama-sama paham dan kita beropini di sini ya. Jika Anda menginginkan 10 miliar Baby Doge, ini contohnya ya. Jika kita ingin 10 miliar Baby Doge di Ethereum ya, berarti yang di BNB ya teman-teman ya, itu di lock. Anda perlu mengunci 10 miliar Baby Doge di rantai BNB ya, di bridge-nya ya, di jembatannya. Oke, kita pelajari dulu nih. Jika Anda memiliki 10 miliar Baby Doge di rantai Ethereum ya, menginginkan 10 miliar di rantai BNB, Anda akan mengunci 10
10 miliar ini di Ethereum. Jadi sebaliknya, kalau kita mau yang di Ethereum akan terkunci yang di BNB. Kalau kita mau yang di BNB akan terkunci yang di Ethereum ya. Oke, selanjutnya Ethereum membutuhkan jumlah token yang sama ya. Karena jika seluruh komunitas ingin memindahkan semua token mereka ke rantai Ethereum, tidak ada yang cukup token yang bisa dijembatani. Oke, sudah selesai. Ini intinya Baby Doge Ethereum adalah versi terbungkus dari Baby Doge, dari koin Baby Doge. Nah, ini semakin membuat kita berpikir ya double ya kan. Nah, oke, namun setelah 2 tahun hanya sedikit minat pada Ethereum. Nah, ini terbalik lagi nih, ya, terbalik lagi. Kemarin yang dihapus itu tweetnya mengatakan karena penggunanya itu lebih banyak di Ethereum, ya. Ini terbalik, itu yang dihapus. Terus contoh, rantai BNB memiliki 150 quadrillion Baby Doge. Lalu katakan sesuatu terjadi pada rantai BNB. Pengguna akan membutuhkan 150 quadrillion yang di jaringan Ethereum yang tersedia untuk jembatan token Ethereum mereka. Oke, intinya di bridging ya teman-teman, di bridge ya, di penjembatan ya. Beberapa meme terbaik adalah di Ethereum ya. Jadi menurut kami akan berguna bagi pengguna untuk memiliki opsi menggunakan jaringan Ethereum. Oke. Karena sedikit minat pada jaringan Ethereum, sepertinya masuk akal untuk ya garis bawah ini teman-teman ya. Karena sedikit minat pada jaringan Ethereum, sepertinya masuk akal untuk hanya membakar semua token yang tersedia di Ethereum. Oke. Kami percaya Ethereum adalah blockchain yang paling terdesentralisasi dan beberapa pengguna lebih memilih di jaringan Ethereum. Oke, jadi ini gini. Pahami ya. Karena sedikit minat pada jaringan Ethereum, sepertinya masuk akal untuk hanya membakar semua token di jaringan Ethereum. Kalau kalian bakar semua ya berarti habis dong, di BNB juga habis. Kita pakai logika tolol ya teman-teman ya. Ya, kita pakai logika tolol. Nah, terus di sini ada penjelasannya ya. Ada yang komen, saya translate dulu. Ya. Nah, jadi gini. Jadi kenapa pembakaran 100 quadrillion ya di jaringan Ethereum masih menunjukkan pembakaran 49% ya. Bisakah Baby Doge dengan jelas menjelaskan ini? Nah, makanya saya bilang dari awal semakin dijelasin, ini semakin pecah, semakin rame ya. Jadi ini dijawab langsung oleh Baby Doge ya. 77,9% supply burn ya di Ethereum. Translate dulu ya biar jelas, biar nggak jadi hoax ya. Jadi dia mengatakan gini. Bentar. Nah, jadi 77,9% ya supply di Ethereum yang sudah dibakar. Nah, semakin terkuak nih. Loh, berarti sudah dibakar 77,9%. Ya jelas berarti beda dong yang di Ethereum sama yang di BNB ya kan? Yang ada di Ethereum berarti beda sama yang ada di BNB, di BSC sama di Ethereum itu berarti beda dong, ya kan? Karena di sini totalnya total burn ya di 59 kalau saya nggak salah. Mana tadi ya, bentar ya. Total burnnya di 50. Nah, 49 ya. Total burnnya di 49. Baby Doge bilang enggak, yang sudah di burn itu 77,9% ya di Ethereum. Jadi saya sendiri jadi gimana nih ya? Jadi berarti beda dong, ya kan? Seharusnya kalau sudah total supply dibakar 77,9%, ya sama dong, harus sama pembakaran di supply yang tersisa di BSC juga harus sama. Nah, itu yang saya bilang dari awal ya, semakin dibahas semakin terkuak teman-teman ya. Saya nggak tahu mau jelasin kayak gimana lagi ya. Jadi kita pakai logika tolol. Mau diapain ya? Baby Doge ini? Orang hanya cuma yang orang mau tuh gini. Dibakar 79% ini ya berarti sisanya ya tinggal sedikit gitu loh ya. Jadi saya juga mungkin saya tolol ya atau saya nggak ngerti atau gimana ya. Tapi inti di sini bukan di teknologinya, bukan di bahasa developernya, bukan di sistemnya. Intinya di sini ya, dibakar berapa tinggal berapa. Itu kan intinya ya. Jadi ya apa boleh buat gitu loh teman-teman ya. Tapi sekali lagi ya, saya nggak menjelekkan ya, saya punya kok Baby Doge Coin dan ngapain saya jelekan ya. Ini Baby Doge ini sudah ada di
exchange besar ya, sekelas exchange besar aja percaya kok sama Baby Doge ya kan. Exchange besar nggak main-main ya, kalau exchange besar jaga nama baik pasti dia akan milih ya token-token yang benar-benar bagus menurut mereka. Mereka juga punya tim analis ya, pasti mereka sudah periksa dengan baik Baby Doge ini ya. Jadi sekali lagi saya nggak mengatakan Baby Doge ini jelek, saya nggak mengatakan Baby Doge ini scam, nggak teman-teman ya. Tapi lebih ke ngomonglah dengan jujur berapa sih sebenarnya ya supply dari Baby Doge, kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Apakah memang double atau gimana? Drop komen deh ya biar rame kita ngobrol. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.